Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aldi Hasani. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Kendal, yaitu makam salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kendal. Beliau adalah Sunan Abhinawa atau Pangeran Benowo. Nah, di lokasi ini sekaligus merupakan tempat adanya masjid tertua di Kabupaten Kendal, yaitu Masjid Jami Sunan Abhinawa. Bagaimana keunikan dan story dari masjid ini? Mari ikuti perjalanan saya. Makam Pangeran Benowo atau yang dikenal dengan Sunan Abhinawa ini berada di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke dalam komplek area makam, kita akan disambut dengan bangunan masjid yang berdiri nan kokoh dan indah. Masjid tersebut adalah Masjid Jami Sunan Abhinawa. Masjid Jami Sunan Abhinawa ini dibangun Pangeran Benowo di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Masjid ini telah berdiri selama kurang lebih 500 tahun atau 5 abad lamanya. Meski begitu, bangunan masjid ini hingga kini masih berdiri kokoh dan terus dikunjungi para peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini telah direhabilitasi sebanyak 3 kali tanpa mengubah bentuk aslinya. Atap yang terbuat dari sirap kayu masih melekat di mustaka atau kepala masjid. Sementara itu, mimbar masjid yang digunakan untuk khotbah sholat Jumat juga masih kokoh berdiri. Tiang penyangga masjid konon terbuat dari kayu jati. Warga meyakini kayu itu sama dengan kayu jati yang digunakan Sunan Kalijaga saat membangun Masjid Agung Demak. Saat ini serambi masjid telah dibangun dengan biaya swadaya masyarakat dan hasil kota amal para peziarah, sehingga bangunan masjid ini pun kini tampak megah dengan masjid induk yang masih berdiri di depan serambi bercirikan kayu jati berusia ratusan tahun. Nah teman-teman, sekarang saya sedang bersama salah satu pengunjung peziarah yang ada di makam Sunan Abhinawa ini. Dengan Mas siapa Mas? Mas Khairul Atif. Mas Khairul Atif ini dari Semarang. Dari Semarang. Kebetulan dari luar kota Kendal ini teman-teman. Nah biasanya dengan siapa sih Mas berkunjung ke sini? Saya baru kali ini. Oh baru kali ini. Baru kali. Oh berarti baru kali ini dengan siapa di sini? Dengan teman. Dengan teman ya. Sekolah. Oh, dengan teman sekolah ya teman-teman. Kesannya gimana nih Mas setelah berkunjung ke Masjid Jami Sunan Abhinawa ini? Karena kan ini adalah salah satu masjid tertua di Kendal Mas. Ya, ini kesannya adem. Terus suasananya ini karena di perkampungannya masih sepi, sangat-sangat tentrem, di hati itu tenang, adem gitu. Alhamdulillah ya, di hati tenang dan tentram ya. Saya juga merasakannya karena di sini suasana pedesaan dan gunung-gunungnya juga kelihatan di sini. Nah terima kasih Mas sudah mau berbincang-bincang dengan kita. Silahkan dilanjutkan. Ya. Semoga barokah ya Mas. Terima kasih. Nah teman-teman, satu hal yang menarik dari tempat ini adalah adanya gentong setinggi 1,5 meter dengan diameter sekitar 80 cm yang diberi nama Nyai Kom. Gentong ini konon merupakan peninggalan dari Sunan Abhinawa atau Pangeran Benowo. Diperkirakan gentong ini sudah berusia ratusan tahun. Dan setiap malam Jumat Kliwon selalu banyak para peziarah yang rela antri untuk mengambil air dari gentong ini dikarenakan diyakini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah sekarang gentong ini tertanam di sebelah kiri masjid. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah gentongnya. Dan ajaibnya gentong ini tidak pernah surut meskipun musim kemarau melanda. Nah saya ingin mencoba air dari gentong ini. Nah teman-teman, saya ingin coba merasakan air dari gentong ini.
Teman-teman, airnya jernih dan tidak ada kotoran sama sekali. Saya ingin mencoba merasakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, airnya segar, menyejukkan, dan bisa dilihat tidak ada kotoran sama sekali, teman-teman. Ya baik teman-teman, sekarang saya sedang bersama Bapak Sodikin. bersama dengan Bapak Sodikin. Beliau ini adalah takmir Masjid Jami Sunan Abinawa sekaligus juru kunci di sini. Nah, saya ingin bertanya ini Pak, mengenai sejarah dari Masjid Jami Sunan Abinawa ini bagaimana sih Pak, bisa diceritakan? Alhamdulillah, masjid ini peninggalan dari Pangeran Benawa. Waktu dulu kalau mau membuat masjid, kalau ketahuan orang itu nggak jadi, terus lari kemana. Tahu-tahu pagi-pagi sudah jadi. Itulah kalau istilah wali ya, walian. Beda kalau orang-orang sekarang kan membuat masjid bersama-sama orang banyak. Dan kalau dulu kalau kewalian itu kalau ketahuan orang enggak jadi. Jadi salah satu karomahnya dari Mbah Sunan Abinawa ini membuat masjid seketika tiba-tiba jadi gitu ya. Iya, pagi-pagi terus. Menurut cerita-cerita orang-orang dulu. Terus yang menjadi keunikan dari masjid ini apa sih Pak? Yang apa ya? Itu kalau peninggalan ada sebuah sumur tua lah, peninggalan itu Pangeran Benawa sama Gentong. Sumurnya sendiri itu letaknya di mana sekarang Pak? Di samping masjid sih. Oh, di depan ya. Sumur dengan gentongnya itu sama atau beda Pak? Beda, tapi kan gentongnya itu ambilnya dari sumur. Oh airnya. Gitu ya Pak. Ya tadi saya juga sempat berkunjung ke gentongnya. Jadi teman-teman, ternyata ada sumbernya, yaitu sumurnya. Ya. Terus di belakang ini saya lihat ada makam ya Pak. Itu makam salah satu tokoh penyebar Islam di Kendal teman-teman. Insya Allah. Ya, namanya Sunan Abinawa, dikenal di sini dengan nama Sunan Abinawa. Nah, itu boleh diceritakan Pak silsilah atau sejarah dari Sunan Abinawa, siapakah beliau Pak? Sunan Abinawa, kalau saya telusuri dari keraton itu Pangeran Benawa. Pangeran Benawa. Itu nama-nama Sunan Abinawa itu kalau nggak salah orang Kendal sini yang bernama Sunan Abinawa. Kalau dari keraton itu Pangeran Benawa, karena itu putra dari Joko Tingkir. Joko Tingkir ini keturunan kerajaan. Masih ada silsilah keturunan dari Joko Tingkir. Joko Tingkir. Nah, itu. Nah, ini Pangeran Benawa pernah menjadi Adipati Pajang tahun 1582 sampai 1583, cuman 1 tahun. Atau disebut Sunan Pekuncen. Jadi nama lainnya itu Sunan Pekuncen. Ya. Nah, kalau dari yang bikin ini Sunan Pekuncen. Jadi Sunan Abinawa ini pendatang ya Pak ya? Ya, pendatang, insya Allah. Itu dari Pajang. Asalnya dari Pajang. Nah, itu sejarah singkat dari Masjid Jami Sunan Abinawa ini, beserta tadi ada salah satu makam beliau yang masih bertepatan di depan masjid ya. Depan masjid apa belakang masjid? Belakang masjid atau depan masjid ini? Kira-kira. Ya.
masih di sekitaran masjid sini. Terima kasih Pak informasinya. Semoga masjid ini dan juga tempat makam beliau ini selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung, juga membawa kemaslahatan bagi umat ya Pak ya. Terima kasih, saya ucapkan informasinya. Saya izin untuk berziarah dulu Pak ya. Terima kasih. Sebelum pulang, saya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Sunan Abhinawa. Kompleks makam ini tepat berada di belakang masjid. Suasana hening dan tenang mengiringi setiap doa yang kupanjatkan. Satu pelajaran yang kudapat hari ini untuk selalu bersyukur atas karunia Allah dan selalu bersiap diri, mengingat kita tidak akan pernah tahu kapan kematian akan menghampiri. Teman-teman, itulah perjalanan kita dari awal sampai akhir mengenai sejarah dan story dari Masjid Jami Sunan Abhinawa, masjid tertua di Kabupaten Kendal ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dari perjalanan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.